Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Siti Soleha, Nanda Pratiwi, Ayu Nasri, dan Maulija. Di sini kami memiliki tema mengenai jenis-jenis sumber daya alam. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Apa saja sih jenis-jenis sumber daya alam? Jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan sifat kelestarian. Yang pertama itu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu merupakan suatu jenis sumber daya alam yang tak akan habis karena diproduksi oleh alam secara terus-menerus. Lalu ada juga yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, merupakan sumber daya alam yang pembentukannya berlangsung sangat lambat dan waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Jika diambil terus-menerus akan berkurang dan kelamaan akan habis. Lalu yang ketiga itu ada sumber daya alam kekal, adalah sumber daya alam yang tak akan habis dan selamanya ada di bumi. Lalu ada juga ciri-ciri sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang pertama, ciri-cirinya itu ialah tidak akan habis. Lalu yang kedua itu adalah kuantitas dan kualitas tergantung pada pengelolaannya. Lalu yang ketiga, dapat diperbanyak jumlahnya. Baiklah, cukup sekian video dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang pertama itu adalah air, yang kedua tumbuhan, yang ketiga tanah, yang keempat hewan, yang kelima sinar matahari, dan yang terakhir angin dan panas bumi. Nah, selanjutnya ciri-ciri sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah yang pertama, terbentuk dalam waktu yang relatif lama. Yang kedua, sumber daya alam yang akan habis karena tidak dapat diproduksi kembali jika dipakai terus-menerus. Nah, selanjutnya contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama itu ada batu bara. Yang kedua, logam mulia. Yang ketiga ada gas alam. Yang keempat ada minyak bumi. Dan yang terakhir ada bahan mineral. Nah, itu dia contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri sumber daya alam yang kekal, yaitu sumber daya alam yang selalu tersedia di bumi secara berkelanjutan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan berdasarkan jenisnya, yaitu ada dua. Yang pertama itu ada sumber daya alam hayati atau biotik. Nah, di mana sumber ini merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Dan yang kedua itu sumber daya alam non-hayati, di mana sumber ini merupakan juga sebagai daya alam yang dimanfaatkan untuk fisik. Nah, dan contohnya itu ada hewan, tumbuhan, dan juga mikroorganisme. Sedangkan contoh dari sumber daya alam non-hayati ataupun yang biasa disebut abiotik itu ada batuan, tanah, angin, air, dan juga barang tambang. Nah, mungkin baik selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya Nanda Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam berdasarkan kegunaan atau penggunaannya. Jadi, sumber daya alam berdasarkan penggunaannya itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu sumber daya alam penghasil bahan baku. Jadi, sumber daya alam penghasil bahan baku adalah sumber daya alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan benda atau barang lain sehingga nilai gunanya akan menjadi lebih tinggi. Contohnya itu seperti hasil hutan dan lain-lainnya. Untuk memperjelas contohnya, bisa dilihat gambar di atas. Nah, jadi gambar di atas itu ada yang pertama bambu, yang kedua yaitu
getah karet, yang ketiga adalah pohon. Jadi bambu, getah karet, dan pohon itu adalah merupakan hasil dari hutan. Nah, yang kedua itu ada sumber daya alam penghasil energi. Jadi, sumber daya alam penghasil energi adalah sumber daya alam yang dapat menghasilkan atau memproduksi energi demi kepentingan umat manusia di muka bumi ini. Misalnya itu contohnya seperti kincir angin, gas alam, minyak bumi, batu bara, dan lain-lainnya. Bisa dilihat contoh gambarnya seperti ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam presentasi kelompok kali ini, kami mohon maaf karena kami juga masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.